Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia dengan NIM 21105411023. Saya merupakan mahasiswa ekonomi di Universitas Andalas. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bintang Rizky SE, MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Faktor Penentu Kinerja Pasar Saham, Desain VR dan VECM di Indonesia dan Singapura. Berikut ini adalah daftar isi dari sebuah proposal penelitian saya. Selanjutnya adalah latar belakang. Pasar saham adalah salah satu indikator ekonomi terpenting yang mencerminkan kondisi dan stabilitas ekonomi suatu negara menurut Tulsanaca Prieto dan kawan-kawan pada 2019, di mana fluktuasi pasar saham seringkali menunjukkan reaksi pasar terhadap berbagai perubahan dalam faktor ekonomi makro, seperti PDB, inflasi, suku bunga, nilai tukar serta harga komoditas utama seperti minyak dan emas. Di Indonesia dan Singapura, faktor-faktor ini memainkan peran yang signifikan dalam menentukan pergerakan pasar saham. Mengingat bahwa pasar saham digunakan oleh investor dan pembuat kebijakan sebagai barometer utama ekonomi, penting untuk memahami bagaimana setiap variabel ekonomi makro tersebut memengaruhi kinerja pasar saham di kedua negara ini. Pemahaman ini menjadi semakin relevan karena Indonesia dan Singapura memiliki struktur ekonomi yang berbeda, sehingga respons pasar saham mereka terhadap faktor ekonomi makro cenderung berbeda, menurut Al-Nassar dan kawan-kawan pada 2021. Berikutnya adalah perbedaan Indonesia dan Singapura dalam respons suatu perubahan variabel ekonomi makro dan harga komoditas global yang berfluktuatif. Menurut Tiwari dan kawan-kawan pada 2020, Indonesia sebagai negara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada komoditas dan arus modal asing, memiliki pasar saham yang rentan terhadap volatilitas harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar. Ketergantungan Indonesia pada komoditas membuat pasar sahamnya rentan terhadap dinamika harga internasional, seperti harga minyak dan batu bara, yang seringkali berfluktuasi. Sebaliknya, menurut Wong dan kawan-kawan pada 2022, Singapura adalah negara maju dengan sistem keuangan yang terdiversifikasi dan terkoneksi dengan ekonomi global. Struktur ekonomi Singapura yang kuat dan stabil membuat pasar sahamnya lebih tahan terhadap volatilitas eksternal, dan lebih banyak dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar dan kondisi ekonomi global secara keseluruhan. Grafik ini juga dapat memberikan gambaran, di mana indeks harga saham gabungan, IHSG, Indonesia dan Straits Times Index, STI, Singapura mengikuti tren yang berbeda dari September 2023 hingga Agustus 2024. IHSG mengalami kenaikan bertahap dengan fluktuasi kecil, dimulai dari 6.752,2 dan mencapai puncaknya di 7.670,7, yang mencerminkan volatilitas lebih tinggi, kemungkinan akibat pengaruh harga komoditas global menurut Tiwari dan kawan-kawan pada 2020. Sementara itu, STI Singapura mengalami kenaikan yang lebih lambat dan stabil, dari 3.067,7 hingga 3.585,3, yang mencerminkan karakteristik pasar saham negara maju yang lebih tahan terhadap volatilitas ekonomi global menurut Wong dan kawan-kawan pada 2022. Perbedaan tren ini menggambarkan pengaruh struktur ekonomi masing-masing negara, di mana IHSG lebih terpengaruh oleh faktor eksternal, sementara STI lebih stabil berkat ekonomi Singapura yang terdiversifikasi menurut Garg dan Prabes pada 2020. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan kredibel, sehingga dapat mendukung proposal penelitian saya. Kemudian dengan adanya perbedaan mendasar antara pasar saham di Singapura dan Indonesia, serta pengaruh signifikan variabel-variabel makroekonomi terhadap kinerja masing-masing pasar, penelitian ini berfokus pada analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga, nilai tukar, harga minyak, dan harga emas terhadap indeks saham di kedua negara, yang digunakan untuk memahami dinamika yang berbeda dalam respon pasar saham terhadap faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya adalah rumusan masalah pada proposal penelitian saya. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pengaruh variabel makroekonomi yaitu pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar serta harga komoditas yaitu harga minyak dan harga emas terhadap kinerja pasar saham di Indonesia, indeks harga saham gabungan, dan Singapura, Straits Times Index.
Rumusan masalah kedua yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan antara pengaruh variabel-variabel makroekonomi serta harga komoditas terhadap pasar saham di Indonesia dan Singapura? Rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana efek jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel makroekonomi beserta harga komoditas terhadap indeks pasar saham di Indonesia, indeks harga saham gabungan, dan Singapura, Straits Times Index. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh variabel makroekonomi yaitu pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar serta harga komoditas yaitu harga minyak dan harga emas terhadap kinerja pasar saham di Indonesia, indeks harga saham gabungan, dan Singapura, Straits Times Index. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan signifikan antara pengaruh variabel-variabel makroekonomi serta harga komoditas terhadap pasar saham di Indonesia dan Singapura. Yang ketiga, mengukur efek jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel makroekonomi beserta harga komoditas terhadap indeks pasar saham di Indonesia, indeks harga saham gabungan, dan Singapura, Straits Times Index. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis yaitu A. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hubungan antara faktor-faktor ekonomi makro, harga komoditas, dan kinerja pasar saham, khususnya di Indonesia dan Singapura. B. Memberikan kontribusi pada penelitian ilmiah tentang dampak faktor-faktor ekonomi makro dan harga komoditas pada pasar saham di negara-negara maju dan berkembang. Yang kedua manfaat praktis yaitu A. Bagi investor adalah menyediakan informasi penting tentang aspek-aspek ekonomi makro dan komoditas yang berdampak pada pasar saham, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat di pasar saham Indonesia dan Singapura. B. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan adalah menyediakan landasan empiris untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat untuk menstabilkan pasar saham, khususnya untuk mengendalikan dampak perubahan faktor-faktor ekonomi makro seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. C. Bagi akademisi dan peneliti adalah menjadi referensi untuk penelitian masa depan tentang dampak faktor-faktor ekonomi makro dan komoditas pada pasar saham, serta sebagai sumber daya untuk menciptakan alat atau pendekatan analisis yang lebih baik dalam studi yang sebanding. D. Bagi sektor bisnis adalah dunia bisnis, khususnya perusahaan yang terdaftar di bursa saham, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk lebih memahami pengaruh faktor ekonomi terhadap kinerja pasar saham, sehingga dapat menyusun rencana bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, semoga proposal penelitian yang saya presentasikan bermanfaat bagi kita semua, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.